Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan part ke-9 lanjutan dari part pertama sampai 8 yang videonya saya sudah upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang nada. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi getaran teratur. Berikut ini merupakan beberapa deret nada yang berlaku standar. Nah, seperti ini tabelnya. Selanjutnya tentang warna bunyi. Warna atau kualitas bunyi disebut juga timbre adalah nada atau suara atau bunyi yang khas pada tiap-tiap vokal atau instrumen musik. Nah, ini misalnya ada seperangkat alat musik yang masing-masing mempunyai warna atau kualitas bunyi yang berbeda-beda. Apakah adik-adik tahu tentang resonansi? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat bergetarnya benda lain yang memiliki frekuensi sama. Resonansi dapat terjadi pada kolom udara. Bunyi akan terdengar kuat ketika panjang kolom udara mencapai kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang atau lambda bunyi. Nah, seperti ini resonansi pada kolom udara. Yang paling kiri itu panjang kolom udaranya adalah 1/4 lambda. Ini adalah resonansi pertama. Lalu yang tengah itu panjang kolom udaranya adalah 3/4 lambda. Ini adalah resonansi kedua. Lalu yang paling kanan itu ada resonansi ketiga dengan panjang kolom udaranya 5/4 lambda. Lalu apa syarat terjadinya resonansi? Syarat yang pertama yaitu frekuensinya sama dengan frekuensi sumber getar. Syarat yang kedua terdiri dari selaput tipis. Syarat ketiga, benda itu merupakan udara yang tinggi ruang udaranya 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya yang merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 lambda. Lalu kita akan membahas tentang panjang kolom udara.
Rumus yang kita gunakan sebagai berikut. Nah, ini. Ln sama dengan 2N dikurangi 1 dibagi 4 dikali lambda. Keterangannya sebagai berikut. Ln adalah panjang kolom udara di atas permukaan air, satuannya meter. Lalu N-nya adalah resonansi ke N, N-nya itu nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan lambdanya adalah panjang gelombang, satuannya meter. Selanjutnya saya akan berikan contoh soal tentang mencari cepat rambat gelombang bunyi di udara saat resonansi pertama. Contoh soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 162 nomor 10. Sebuah kolom udara memiliki panjang 40 cm. Jika garpu tala mempunyai frekuensi 320 Hz, maka besarnya cepat rambat gelombang bunyi di udara pada saat terjadi resonansi pertama adalah titik-titik meter per sekon. Mari kita jawab. Panjang kolom udara itu dilambangkan dengan Ln sama dengan 40 cm sama dengan 0,4 meter. Lalu frekuensinya dilambangkan dengan huruf F sama dengan 320 Hz. Karena yang ditanyakan adalah resonansi pertama, maka N-nya sama dengan 1. Kita akan mencari lambdanya dulu. Rumusnya lambda sama dengan 4 dikali Ln dibagi 2N dikurangi 1. Ini diperoleh dari rumus yang sebelumnya, yaitu rumus Ln yang kita turunkan. Sama dengan 4 dikali 0,4 meter dibagi 2 kali 1 dikurangi 1. Sama dengan 1,6 meter dibagi 1 sama dengan 1,6 meter. Lalu kita akan mencari V-nya sama dengan lambda dikali F. Sama dengan 1,6 meter dikali 320 Hz sama dengan 512 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombang bunyi di udara saat resonansi pertama adalah 512 meter per sekon. Lalu apa saja pemanfaatan resonansi? Pemanfaatan resonansi kolom udara pada berbagai alat musik antara lain: yang pertama, gamelan. Kedua, alat musik pukul. Ketiga, alat musik tiup. Yang keempat, alat musik petik atau gesek. Keuntungan adanya resonansi yaitu memperkuat bunyi asli untuk berbagai alat musik. Berikut ini saya sajikan gambar contoh alat musik yang memanfaatkan resonansi. Nah, ini gamelan. Lalu ini seperangkat drum, yang ini seruling, dan ini biola. Lalu apa kerugian adanya resonansi?
Yang pertama, bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca walaupun kaca tidak terkena bom secara langsung. Yang kedua, bunyi gemuruh yang dihasilkan oleh guntur beresonansi dengan kaca jendela rumah sehingga bergetar dan dapat mengakibatkan kaca jendela pecah. Yang ketiga, bunyi kendaraan yang lewat di depan rumah dapat menggetarkan kaca jendela rumah. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.